Halo kakak-kakak, gimana kabarnya? Semoga tetap sukacita ya. Oke, perkenalkan nama saya Michelle dan saat ini kakak-kakak ada di modul Team Building di Role Certification Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2022. Nah, kita langsung aja nih ya kepada pembahasan kita pada saat ini. Mungkin kakak-kakak saat ini adalah seorang pemimpin di sebuah tim. Atau belum, saat ini masih menjadi anggota tim. Gak apa-apa. Sooner or later, cepat atau lambat, mungkin kakak-kakak akan menjadi pemimpin sebuah tim. Makanya kita harus belajar dan tetap belajar sama-sama. Mari kita mulai. Sebagai seorang pemimpin nih, biasanya kita dibuatkan sebuah tim atau kita memiliki tim untuk mencapai suatu tujuan. Nah, perjalanan mencapai tujuan itu harus ada suatu pertanyaan. Apakah tim ini, tim yang saya pimpin ini sudah bekerja dengan efektif atau belum? Ya kan? Karena tim ini seharusnya bekerja dengan efektif supaya sampai dengan tujuan dengan maksimal. Kalau tim kakak-kakak udah efektif, lah puji Tuhan. Tinggal untuk mempertahankannya saja. Tapi kalau kakak-kakak rasa kurang atau belum efektif, mari kita review kembali hal apa saja yang bisa membuat tim kita jadi lebih efektif dalam bekerja. Kita ini kan ada di ruang lingkup rohani, ya kan? Kita berada di organisasi agama, Advent. Nah, umumnya nih di sirkumstansi seperti ini, tim yang kita miliki sekarang atau tim yang akan kita hadapi nanti, itu dipilih berdasarkan SDM yang tersedia dan yang bersedia. Jadi seringnya bukan kita yang memilih siapa anggota tim kita, tapi kita dipilihkan. Baik itu dipilihkan oleh orang tua, maksudnya orang tua di gereja, atau dipilihkan oleh sama teman kita di staff PA, atau di staff Pathfinder, atau Adventurer, atau bisa juga dipilihkan oleh majelis. Ya kan, lebih sering seperti itu ya. Tim itu bukan kita yang pilih, tapi orang lain memilihkan tim itu untuk kita, anggota tim itu untuk kita. Makanya kita sebagai pemimpin yang rohani, di organisasi yang rohani, kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan efektif, dengan siapapun itu orangnya, atau dengan siapapun yang terpilih untuk menjadi tim kita. Ini adalah suatu tuntutan, tapi bukanlah tuntutan yang buruk, itu tuntutan yang mulia. Bila mana kita bisa melaluinya, maka Tuhan juga bersuka cita ya. Oke. Jadi yang paling pertama yang harus dicek di tim kita adalah apakah kita sudah percaya sama anggota yang ada dalam tim kita. Kakak-kakak jangan lupa kalau rasa saling percaya itu sangat penting. Ya kan? Kita juga pasti sangat kecewa nih kalau ada orang yang kurang percaya sama kita. Ya kan? Gimana posisi kita kalau ada orang bilang, kayaknya dia belum terlalu bisa lah mengerjakan hal itu. Ya kan? Atau gak mungkin lah dia bisa hal-hal seperti itu. Jadi usahakan kita memiliki rasa percaya dulu, rasa yakin kepada anggota tim kita. Nah, dalam mengerjakan tugas, kan kita pada ada departemennya nih ya, ada bagiannya masing-masing. Maka kita sebagai pemimpin harus bisa menanamkan juga rasa percaya diri pada anggota tim kita. Ya kan? Dalam melakukan tanggung jawab mereka, mereka juga harus ada rasa, oh saya dipercaya untuk melakukan hal ini, maka saya akan lakukan yang terbaik. Yesus juga udah kasih contoh loh, kalau murid-murid itu semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya kan? Ada memang yang tanggung jawabnya adalah untuk mengkoordinasi, ada yang tanggung jawabnya untuk pegang uang. Ya kan? Semuanya punya tanggung jawab. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih contoh kalau harus diberikan kepercayaan.
Ya, memang pemimpin itu biasanya dipilih yang serba bisa. Tapi lebih baik lagi kalau kita mempercayakan tanggung jawab yang baik dan kita juga tanam rasa percaya kepada anggota tim kita. Very simple, memang sedikit hard to do tapi kita harus coba. Selanjutnya yang harus kita pertanyakan untuk efektivitas tim kita adalah apakah kita sudah memberikan anggota tim kita dukungan yang diperlukan. Dan apakah dukungan itu membuat mereka yakin bahwa mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka. Tadi kan kita udah kasih mereka tanggung jawab. Kita sudah percaya bahwa mereka akan mengerjakan tanggung jawab itu. Sekarang, apakah kita sudah mendukung mereka saat mereka melakukan tanggung jawab itu? Dukungan itu kan pada dasarnya nggak harus selalu sama bentuknya. Bisa sangat sederhana, bisa juga agak lebih advance. Dukungan yang sederhana itu juga perlu loh untuk teman-teman member kita, sesama anggota tim kita. Dukungan sederhana seperti contohnya, yuk semangat gitu ya. Udah sampai mana nih? Reminder-reminder kecil yang buat mereka, oh iya ya, harus lebih maju lagi. Itu dukungan sangat sederhana. Untuk teman-teman anggota tim kita yang sudah mengerti tanggung jawabnya dan sudah punya keahlian jelas di sana, kita pasti tinggal memberikan mereka reminder dan semangat-semangat yang sangat sederhana saja. Yuk bisa yuk, semangat ya kalian mantap, kalian udah kerjain yang baik. Selalu cek apa yang mereka lakukan dan itu adalah bentuk dukungan yang sederhana. Terus kalau ada anggota tim kita, departemen yang mungkin masih kurang paham dengan job desk-nya, dengan tanggung jawabnya, maka kita bisa mendukung mereka dengan berdiskusi, memberikan mereka masukan. Nah, kalau kita rasa, aduh kayaknya aku bukan ahlinya nih di departemen itu, gak apa-apa, kita dukung mereka dengan mencarikan seseorang yang lebih expert di bagian itu. Contoh, ada nih tim editing, video editing. Saya mungkin kurang paham, saya hanya bisa kasih gambaran. Sebagai bentuk dukungan, saya akan carikan seseorang atau mencarikan materi-materi online yang bisa membantu tim video editing. Nah, itu bentuk dukungan. Itu sangat perlu, itu akan membangun rasa percaya diri daripada tim kita saat mengerjakan tugas-tugas mereka. Ya kan? Jadi dengan dukungan-dukungan sederhana itu, maka niscaya tim kita juga akan jadi lebih efektif. Yesus juga udah kasih contoh loh. Dia tuh selalu menuntun muridnya, kasih reminder, nanti buat begini, jangan lupa begitu. Kalau yang agak ada lupa sedikit pasti diingatkan. Nah, jadi kita sebagai tim leader pun harus mau belajar dari Yesus ya mengenai hal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi udah kita kasih dukungan, udah kita percayakan dan kita udah kasih dukungan. Maka tugas kita sebagai pemimpin adalah berkomunikasi dengan jelas, tepat, dan efektif. Kalau kita rindu punya tim yang efektif, maka kita pun harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang pertama, dukungan kita itu dan arahan kita itu supaya dapat diterima, maka pertama-tama kita harus mengkomunikasikannya dengan jelas. Sebagai pemimpin tim, kita juga harus rendah hati. Dan ada baiknya sebagai pemimpin yang rohani, kita menormalisasi kebiasaan pemimpin bicara duluan. Maksudnya gimana nih? Kadang-kadang banyak pemimpin-pemimpin yang merasa ini bukan bagian saya untuk reminder, ini bagian sekretaris gitu ya. Kalau mereka nggak mau nanya saya, ya berarti mereka nggak perlu saya, hal-hal seperti itu. Kita harus hindari itu dan kita biasakan menormalisasi pemimpin yang bicara duluan, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau mereminder sekretaris, siapa tahu sekretaris lupa, mau bertanya dulu, gimana? Udah bisa gitu kan?
Jadi komunikasi yang jelas, yang tepat, yang mereka perlukan. Lalu biarlah kita juga biasa menyampaikan sesuatu dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Memang ya harus kita akui bahwa komunikasi yang enak itu adalah yang verbal, baik face to face atau via telepon. Kadang-kadang lewat chat ini bisa disalahartikan, bisa juga salah tangkap, atau kadang-kadang cara gaya bahasa kita kan beda-beda. Nah itu juga harus kita perhatikan. Nah kemampuan kita juga untuk chat kan beda-beda. Makanya disarankan banget kalau kita bisa langsung berkomunikasi secara verbal biar kalimat kita itu lebih jelas dan tidak berbelit-belit. Sampai gitu tuh, pesan kita tuh sampai. Nah sebagai pemimpin juga nih, kita harus menghindari mendominasi pembicaraan. Apalagi dalam suatu rapat atau suatu diskusi dengan anggota tim. Lebih baik kita take turns. Ada suatu riset yang dilakukan oleh Google. Mereka mencari tim mana yang lebih efektif kerjanya. Dan riset itu membuktikan kalau tim yang porsi bicara anggotanya hampir sama, itu adalah tim yang paling efektif. Saya juga kaget waktu mendengar hasil riset ini bahwa kalau setiap anggota di dalam suatu tim berbicara dengan porsi yang hampir sama, mungkin gak bisa sama telak ya, hampir sama, maka tim itu akan jauh lebih efektif. Gimana kalau kita coba dulu sama anggota tim kita? Kalau ada rasanya kayak malu-malu, jangan langsung di-cut, dia gak mau bicara. Kita kasih waktu, mungkin gak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Jadi kita harus mau mencoba mendengarkan. Nah, komunikasi yang tepat itu adalah tepat sasaran dan tepat waktunya juga ya. Tepat penggunaan. Contohnya, jangan lupa tiga phrase yang sangat sederhana namun sangat penting. Kalau kita kurang paham, atau kita lupa reminder, atau kita lupa juga membimbing mereka dalam satu hal dan yang lain, maka kita bisa minta maaf, ya kan? Maka kita bisa minta maaf. Siapa tahu ada kata-kata kita yang kurang tepat, salah bicara lalu dikoreksi, maka kita harus minta maaf. Lalu kita juga harus ucapkan terima kasih tepat pada waktunya. Saat teman-teman sudah mengerjakan bagiannya, kita ucapkan terima kasih tepat pada waktunya. Jadi jangan gunakan kata maaf dan terima kasih di waktu yang tidak tepat, maka itu pun jadi sia-sia. Satu frase yang harus juga jadi bagian kita adalah tolong. Walaupun kita adalah seorang pemimpin di sebuah tim, kita juga harus rendah hati meminta tolong bila mana kita memang perlu ditolong. Ya kan? Saya yakin kita semua sudah mempraktikkan hal ini sih sebagai pemimpin yang rohani. Yesus juga sudah memberikan contoh loh terkait komunikasi yang tepat, efektif dan juga jelas. Yesus itu selalu dengarkan muridnya dulu. Dia bicara, nanti ada waktunya. Muridnya berbicara juga. Meskipun kita kadang-kadang waktu baca Alkitab kayak, ngapa sih ada pertanyaan kayak gini? Bahkan sampai orang Farisi juga kalau nanya didengerin dulu loh sama Yesus. Itu bukti bahwa Yesus senang juga mendengarkan dulu, baru dia merespon. Ya, contoh yang baik yang diberikan oleh Yesus. Lanjut. Nah, ini juga penting. Setelah kita punya komunikasi yang jelas, efektif, dan juga tidak berbelit-belit tadi ya, tepat. Nah, apakah kita dengan anggota tim kita ini sudah ada ikatan kuat belum? Udah ada chemistry-nya belum nih? Ya kan? Perlu ada chemistry dalam sebuah tim. Nah, karena kita adalah tim yang rohani, tim yang ada di dalam naungan gereja, maka ikatan yang paling kuat adalah ikatan persaudaraan. Ya, itu tidak boleh dihapuskan. Karena kalau kita berpatokan sama sifat lahiriah nih, sifat bawaan lahir, maka itu akan sulit ya sama buat kita cari kesamaan untuk bekerja sama. Itu akan sangat sulit. Jadi adalah baiknya
cocok atau tidak cocoknya sifat kita, satu kolerik, satu sanguin, itu secara duniawi saja. Tetapi dalam dunia kerohanian, kita semua harus tetap nyambung. Ya. Harus tetap nyambung di dalam persaudaraan dalam Yesus. Jadi walaupun kita mungkin gak nyambung dalam ngobrol-ngobrolan yang ringan hari-hari, tapi kalau kita udah lagi bekerja dalam tim, membicarakan tujuan tim dan cara mencapainya, maka yang harus dikedepankan adalah rasa persaudaraan kita kepada sesama tim kita. Dan yang paling sering mengikat persaudaraan dalam tim adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sama-sama, yaitu berdoa untuk satu dengan yang lain, ya kan, mendoakan satu dengan yang lain, cari waktu singkat untuk bisa sarapan bareng sambil rapat mungkin, main bareng, khususnya kepada pemimpin tim seperti kakak-kakak. Bila ada teman anggota tim kita yang curhat atau yang menghint sedikit hal-hal personal tentang dirinya, mungkin kita boleh notice itu dengan baik, menyambut dengan baik supaya ada ikatan yang kuat antara kita dengan anggota tim. Jadi cari kesamaannya, jangan cari perbedaannya. Ya kan, banyak perbedaan di antara kita anggota tim, tapi mari kita samakan saja yang samanya. Contohnya kita sama-sama umat Tuhan, kita sama-sama bekerja untuk tim adventurer, maka kita harus gunakan itu sebagai standar kita, sebagai common ground kita. Ya kan, Yesus juga udah kasih contoh loh. Ya, dia tahu nih setiap hati murid-muridnya. Dia tuh seneng banget loh. Yesus tuh seneng banget ngobrol personal sama murid-muridnya. Malam ini ngobrol personal sama si Anu. Lusa ngobrol personal sama Yohanes. Contohnya seperti itu. Karena bond itu sangat penting. Ikatan itu sangat penting. Ikatan yang kuat dalam sebuah tim akan membuat tim menjadi lebih efektif juga. Ini last question. Apakah tim kita mempunyai tujuan kuat yang sama? Jadi dari segala pertanyaan yang di atas tadi, yang sebelum-sebelumnya, kita tuh harus tetap kembali ke awal ini. Apa sih gunanya tim itu dibentuk? Ya kan? Waktu tim itu dibentuk kan pasti ada tujuannya. Nah, apa tujuannya? Apa dasarnya tim itu dibentuk? Apakah seluruh anggota tim ini udah tahu kenapa mereka ada dalam tim? Kita harus akui bahwa banyak orang yang ada di dalam tim kurang mengerti apa sebenarnya tujuan dari tim itu. Gitu. Lalu kenapa harus ada tim? Terus apa gunanya dia di dalam tim? Jadi ini sangat penting untuk diketahui bahwa orang harus tahu mengapa ada tim. Contohnya sangat sederhana, padahal ini hal yang sangat sederhana. Kenapa ada panitia perkemahan? Supaya perkemahannya dapat berjalan dengan baik, ya kan? Dapat berjalan dengan baik, lalu anak-anak yang mengikuti dapat mendapat berkat, ilmu, pengetahuan tentang Alkitab. Maka semua anggota tim akan membuat pekerjaan mereka berdasarkan tujuan tadi. Kalau mungkin kakak adalah seorang pemimpin di klub adventurer, maka waktu rapat pertama atau waktu tim itu dibentuk, samakan dulu tujuannya. Sampaikan tujuan-tujuan. Oke, tim ini dibentuk supaya adik-adik kita bisa dibimbing secara rohani dan tahun depan dilantik. Nah, jadi semuanya sama-sama. Jangan sampai ada di antara tim kita yang udah sampai di akhir tahun udah mau dibubarin. Sebenarnya ngapain sih aku dalam tim? Atau kita ada program ini ya, kita mau buat ini ya gitu. Jadi kurang pas ya gitu ya. Jadi harus ada tujuannya. Semuanya pun harus tahu apa tujuan daripada tim itu. Dan first impression dan empowerment-nya itu ada di pertemuan pertama dari tim. Iya, jadi pertemuan pertama itu sangat penting untuk menanamkan dulu, menyampaikan dulu sama mereka bahwa
apa tujuan kita. Lalu itu akan diimplementasikan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yesus juga udah kasih kita contoh, ya kan? Dia sudah menunjukkan kepada murid-muridnya, memberitahu kepada mereka, ini loh tujuan hidup kita, dan saya datang ke dunia ini untuk apa, lalu Anda setelah ini, setelah saya naik ke surga, Anda akan melakukan apa, lalu orang-orang akan bagaimana. Tujuannya sangat jelas. Makanya visi dan misi mereka sama murid-murid Yesus, walaupun nanti mereka berpencar-pencar tempat untuk melayani, tapi sama tujuannya dan mereka bekerja untuk Tuhan dengan spirit yang sama. Nah, Yesus sudah kasih contoh yang sangat-sangat relatable untuk kita. Itulah tadi adalah 5 pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita review lagi apakah tim kita sudah melakukan hal itu atau belum. Sudah ada di tahap mana? Apakah sudah maksimal atau belum? Mungkin komunikasi sudah berjalan dengan baik, tapi apakah tim kita ini sudah satu tujuan atau sudah bondnya sudah kuat? Mungkin saja bondnya sudah kuat. Tapi bagaimana dengan komunikasi di timnya? Apakah kuat juga? Mantap. Biasanya sih udah kuat juga ya. Jadi coba dicek lagi. Kalau sudah baik semuanya, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita perbaiki kan. Jadi kakak-kakak, jangan ragu, jangan bimbang. Di Mazmur 23 ayat 1, kita ini udah tahu semuanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita sebagai pemimpin mungkin rasa, kayaknya aku kurang pas nih, kurang apa. Itu semua bisa teratasi bila mana kita mengikuti plot yang tadi. Dengan 5 pertanyaan tadi kita bisa men-trace apakah tim kita bisa bekerja dengan efektif atau tidak. Semoga untuk tim kakak-kakak yang sudah berjalan efektif bisa terus berjalan dengan efektif ya. Dan bagi kita yang mungkin timnya belum, akan lebih efektif lagi setelah mengikuti modul ini. Untuk para calon leaders, mari kita praktiskan hal ini sangat sederhana untuk membangun tim yang baik, tim yang efektif, yang ujung-ujungnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kiranya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Nanti di bawah ini akan ada tugas dan pertanyaan untuk kakak-kakak, boleh dikerjakan supaya kita juga bisa berdiskusi di classroom meeting nanti. Semoga Tuhan memberkati kakak-kakak semua. Tetap semangat, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan kita semua di sini hikmat dan pengertian surgawi. Sayonara, sampai jumpa lagi.